Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, tapi yakinlah bahwa nikmat Allah begitu banyak sampai-sampai kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah yang begitu banyak ini Allah tidak mengharapkan timbal balik bagi Allah, tapi hanya kewajiban kita untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema sesuai yang diamanahkan di tadi malam. Karena tadi malam ada Ustadz Hendra, maka akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tema ini akan menggugah hati kita semua untuk lebih baik menggapai cita-cita yang termulia, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Judulnya yaitu muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasibah yang artinya menghisap atau menghitung-hitung. Menghitung di sini bukan dalam arti kita menghitung amal perbuatan baik kita saja untuk menjadi suatu kebanggaan, tapi lebih banyak mengarah kepada introspeksi diri supaya kita tahu mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum, sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita supaya kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Sesuai surat yang saya bacakan di awal tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan surat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar mempersiapkan diri ya untuk masa depan. Masa depan yang terakhir yaitu di yaumil akhir nanti. Tentu dalam kehidupan ini setiap orang, kita semua pasti punya tujuan. Tujuan kita pasti yang terbaik. Tidak mungkin kita berharap sesuatu yang biasa-biasa saja. Baik yang kecil, anak muda, sampai dengan dewasa, pasti punya tujuan. Kalau dia SD punya tujuan ingin mendapatkan SMP yang bagus, yang teladan, yang berkualitas. SMA, kuliah begitu pun juga ingin menggapai sesuatu yang terbaik. Bahkan kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di yaumil akhir nanti, yaitu Jannatul Na'im. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibayangkan betapa nikmat yang Allah sediakan untuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap individu harus punya tujuan, itu yang pertama. Dan harus sadar bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari dosa. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu introspeksi diri. Bagaimana langkah-langkah kita yang kita lakukan. Kalau di dalam perusahaan, ya tentu pasti ada namanya ya rencana kerja yang harus digapai, ya target yang harus dicapai dari tahun ke tahun. Kalau tidak ada target yang dicapai, ya mungkin perusahaannya hanya berjalan begitu saja. Tapi kalau dia punya tujuan, pasti ada hal-hal yang selalu dievaluasi. Ya tadi dievaluasi ini dihitung-hitung. Mana saja yang sudah dijalankan, mana saja yang belum dilakukan untuk mencapai satu tujuan tadi. Begitu juga negara kita ini. Kalau nggak punya tujuan, ya tujuan negara kita kan negara yang makmur, ya yang merdeka, yang sukses dalam hal segalanya, ya lebih baik daripada negara-negara lain. Tentu semua harus melakukan evaluasi mana saja yang harus diperbaiki. Begitulah kehidupan ini. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan jamaah sekalian, mudah-mudahan di momentum Ramadan ini hendaklah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kemampuan kita, persiapan kita untuk menggapai sesuatu yang lebih baik, terutama diri kita sendiri. Diri kita masih banyak hal-hal yang belum kita jalankan. Beribadah ternyata tidak hanya cukup dengan ritual saja, tidak cukup dengan sholat saja, dengan puasa saja, tapi ada hal yang penting. Hablum minan nasnya juga harus beriman dengan hablum minallah. Setelah kita melakukan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah secara ritual, tapi di dalam hablum minan nas bermuamalah pun harus kita tingkatkan, sehingga amalan-amalan kita di samping kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh kita bisa kita gapai dengan baik.
Jamaah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sangat berprihatin dengan kondisi umat Islam yang ada. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ini kesalahan siapa? Kesalahan ulama atau kesalahan individu? Ini kesalahan siapa? Tapi yang jelas umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia ini tidak mampu menjadi pengendali di Indonesia ini. Bahkan kita lebih dikendalikan oleh umat-umat yang notabene secara kependudukan sangat minim. Saya ingin mengajak dari hal yang terkecil, dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, supaya kita sama-sama berpegangan, ya, bekerja sama. Bagaimana generasi-generasi yang akan datang, anak-anak muda yang seperti yang ada di masjid ini. Kalau kita ini udah 40 ke atas, 40 ke atas ini tinggal ya banyak istighfar saja. Tapi kalau untuk anak-anak muda, SMP, SMA, bahkan yang sudah menjelang perguruan tinggi ini, tentu harus kita dorong mereka ini supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul pemimpin yang baik, yang Islam, ya, di mana saja mereka nanti bertugas menjadi seorang pemimpin yang betul-betul untuk kebaikan, terutama untuk agama Islam. Oleh sebab itu, ya, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama, terutama di Masjid Al-Ghani ini, yang notabene ya sangat majemuk tapi bisa saling menerima. Ya, kalau di masjid lain yang saya perhatikan masih masing-masing banyaknya, ya, masih sendiri-sendiri, masih kelompok-kelompok, egonya masih tinggi. Tapi untuk di Al-Masjid Al-Ghani ini dengan sarana yang sudah cukup seperti ini, mari kita bangun, terutama adik-adik kita, anak-anak kita ini, bagaimana mereka ini menjadi pemimpin yang Islami, yang beriman, bertakwa, sehingga bisa di mana mereka ditugaskan nanti bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yang penuh amanah berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup dengan kita hanya mengajarkan tentang sholat saja. Mereka harus punya skill. Ya tentu sesuai bidangnya masing-masing. Kalau skill mereka nggak punya, ya tadi nggak bisa juga menduduki jabatan tertentu. Tapi mereka punya skill, nggak punya iman dan takwa juga, menghancurkan juga tatanan kehidupan bernegara ini. Inilah yang sekarang ini. Ya, mereka punya skill, punya kemampuan, tapi nggak punya iman, nggak bertakwa kepada Allah. Kepintaran mereka itu bukan digunakan untuk kemaslahatan, tapi kepintaran itu digunakan hanya untuk diri mereka sendiri, untuk memperkaya diri mereka sendiri, untuk berkuasa, bahkan lebih dari itu untuk menghancurkan. Ini yang sangat prihatin kepada kita. Kita berharap yang bergerak di bidang pendidikan, pondok pesantren dia, sekolah-sekolah Islam dia, harus punya tujuan. Tidak hanya cukup mendidik anak menjadi pintar saja, tapi motivasilah anak-anak kita ini supaya mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh, yang betul-betul berpihak kepada Islam, berpihak kepada kebenaran, menjunjung tinggi azas syariat Islam yang bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau saya bermuhasabah seperti ini, ya, tidak hanya cukup kita hanya melihat bagaimana sholat kita, bagaimana itu sudah berkali-kali kita dengar dari Ustaz. Tapi mari kita berpikir bagaimana diri kita, bagaimana anak-anak kita nanti, bagaimana lingkungan blok A, blok F ini minimal. Ya nggak usah berbicara semestinya aja ya, tapi bagaimana blok A, blok F ini menjadi teladan, menjadi contoh dari lingkungan-lingkungan yang lain. Anak-anak remajanya aktif di dalam masjidnya penuh terus, kegiatan berjalan, lingkungannya diurusi, ada yang susah diketahui. Ya, fungsi masjid yang sudah bagus ini betul-betul kita manfaatkan. Bahkan ya negara harus kita pikirkan.
Bab negara terbentuk ini dari pribadi-pribadi, ya, dari hal yang kecil, dari keluarga. Manakala keluarga ini baik, ya insya Allah negara ini dengan sendirinya akan menjadi baik. Tapi kalau kita dilahirkan dari situasi yang tidak baik, ya mohon maaf, ada yang bergerak di hukum. Sekarang banyak sekali yang terjebak, ya. Padahal kalau bicara uang udah kaya, kalau saya bilang. Bicara kekuasaan, sudah punya kekuasaan. Apalagi yang mereka cari, tapi masih saja. Itulah hawa nafsu. Ya, manusia kalau sudah mengikuti hawa nafsu, kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan dirinya, ya sudah, nggak akan pernah cukup. Ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama-sama. Saya punya keinginan seperti ini. Sebenarnya untuk memperbaiki pemimpin ke depan itu, kalau saya bilang mudah, kalau memang ada kebersamaan, terutama di bidang pendidikan. Jadi kalau tamat SMA, ya sudah punya planning, anak-anak ini mau dikemanakan. Kita kecolongan sebenarnya dari saudara-saudara kita dari umat Islam. Mereka punya ini, memang punya target bagaimana menguasai tempat-tempat yang strategis, ya, perpajakan, keuangan, ya, militer. Umat Islam punya enggak? Kita berapa? Secara ini enggak kurang. Dari gontor betapa banyak bisa ini. Tapi kita hanya berbicara tentang agama saja, tapi aplikasi dalam kehidupan kita enggak menyentuh ke sana. Ya. Sekarang kita memprotes, kok dokter melayani dokter bidang kandungan kok laki-laki? Berpikir nggak kita? Ya, kalau kita memprotes ini nggak boleh, seharusnya ya kita ciptakanlah dokter-dokter yang perempuan yang menangani itu, gitu loh. Ya begitu juga yang lain, polisi, militer. Bukan dalam arti Islam tidak akan pernah menzolimi, tidak ada ajaran Islam yang menzolimi. Manakala dia diberikan tempat, kalau Anda diberikan kekuasaan, Islam nggak pernah diajarkan untuk menzolimi agama lain. Ya, tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Nah, tapi manakala ini dipegang oleh orang-orang di luar Islam, banyak sekali orang Islam sendiri yang menjadi korban, ya, dengan kekuasaan mereka. Jadi sekali lagi bagi yang mungkin yang bergerak di bidang pendidikan, ya kita semualah, mulai dari rumah kita, mulai dari pendidikan lingkungan kita, ya kita ciptakan, diarahkan nih anak-anak. Kalau udah SMA kamu ke sini, kamu ke sini. Ya, di samping keimanan ketakwaannya, ya skillnya juga harus diarahkan. Kalau nggak punya skill, ya susah juga kita kan. Nggak cukup dengan istighfar saja. Memang harus, ya, bagian tertentu harus dipegang oleh orang yang ahli di bidangnya. Tapi ahli di bidangnya dengan orang yang beriman dan bertakwa, supaya tadi dia menjalankan amanah itu betul-betul dia bukan takut kepada siapa-siapa, tapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah penting kita mengevaluasi diri kita. Jadi dari diri kita, ya, tadi kita kembali lagi masalah agama, masalah ibadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita mungkin sudah, yang bapak-bapak ini saya yakin di atas 40. Saya aja di atas 40 nih. Ya, kalau berbicara umur mungkin udah lebih dari setengah. Ya, kalau umur kita panjang sampai 60. Ya, saatnya lah kita mulai memperbaiki diri kita. Banyak hal-hal yang belum kita perbuat, bahkan banyak hal pula yang mungkin lebih melanggar aturan Allah. Ya, pelan-pelan kita tinggalkan ini. Yang belum kita lakukan, yang perintah Allah belum kita lakukan, ya kita berusaha untuk melakukan itu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal tersebut. Tidak ada orang yang luput dari dosa, karena memang pada prinsipnya manusia itu banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Ya,
karena kuburan sudah kita pesan. Ya, bagi yang sudah pesan, saya nggak tahu di pasar ikan ada, saya udah pesan. Ya, cuma tak kapan kita ini kuburannya sudah siap, tapi amal ibadah kita sudah siap belum? Itu yang lebih penting. Karena bukan kuburannya yang bagus, walaupun kita tanam bikin bangunan yang bagus di sini, itu tidak menjamin kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan itu. Itu hanya yang kita lihat secara kasat mata saja. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Amal ibadah kita lah yang bisa kita bawa. Ya, insya Allah demikian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Mana ada hal-hal yang tidak berkenan, yang mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan ini mendapatkan prestasi, yaitu mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.